jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi di Sermon Today hari ini. Ya, puji Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di bulan 2 tahun 2023. Semua berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, karena saat ini bulan Februari, jadi saya rindu membagikan sharing firman Tuhan mengenai Valentine. Ya, karena ini kan bulan Februari sering disebut dengan bulan kasih sayang. Tanggal 14 Februari adalah hari kasih sayang yang diperingati oleh setiap orang. Nah, jadi saya ingin membagi renungan sermon hari ini dengan tema teladan Valentine. Teladan Valentine. Nah, ternyata di Alkitab ada kisah juga tentang Valentine yang mungkin jarang untuk dibahas. Nah, hari ini saya akan coba bahas melalui perenungan kita sama-sama. Kita belajar firman Tuhan dari tema teladan Valentine. Yang pertama, kita lihat dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Teladan apa yang bisa kita dapat dari pribadi Tuhan Yesus? Yang pasti kalau kita berbicara soal kasih sayang, yang kita ingat pertama sekali pasti adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah kasih yang terbesar yang pernah ada di dunia ini. Bahkan sampai kapanpun tidak akan ada kisah Valentine yang melebihi dari kasih Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia sudah mengasihi kita, bahkan Dia berikan nyawanya kepada kita. Kasih yang paling besar adalah kasih seseorang memberikan nyawanya kepada orang lain. Nah, itu yang kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah dari pribadi Tuhan Yesus. Teladan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah Tuhan Yesus memiliki kasih yang tulus. Kasih yang tulus. Kita lihat ayatnya di Yohanes 3 ayat 16, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu poin yang pertama, kasih yang tulus. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya menebus dosa orang-orang percaya saja, bukan hanya menebus dosa orang-orang yang menyembah kepada Dia, tapi Tuhan Yesus mati, Dia berikan nyawanya untuk semua orang. Dia mengasihi dengan tulus. Bagaimana dengan kita hari-hari ini jemaat Tuhan? Apakah kita memiliki kasih yang tulus kepada orang lain? Apakah kita mengasihi sesama kita? Apalagi kalau kita mengasihi musuh kita. Apakah kita mengasihi mereka? Bukan hanya sekedar orang-orang yang baik kepada kita, tapi kita juga harus mengasihi orang-orang yang jahat kepada kita. Teladan itu yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Dia mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang menyiksa Dia sampai mati pun Dia tetap mengasihi mereka. Dia mati buat mereka. Mari kita belajar di bulan Valentine ini, kita memiliki kasih yang tulus. Kita mengasihi bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi kita juga belajar mengasihi orang yang jahat mungkin kepada kita, atau orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita belajar untuk mengasihi mereka dengan tulus. Nah, kita harus memiliki kasih yang tulus bahkan kepada orang banyak, kepada kita semua orang, kepada orang tua, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, bahkan musuh kita yang jahat kepada kita, agar kasih kita itu menyata dan bisa menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan yang kedua, kita akan belajar dari sebuah pribadi di kisah perjanjian lama. Kalau poin pertama tadi dari kisah dari Tuhan Yesus, yang kedua kita belajar dari pribadi Yakub. Pribadi Yakub. Nah, ini yang jarang dibahas kalau soal Valentine, pribadi Yakub. Saya lihat ada hal yang menarik dari pribadi Yakub yang bisa kita ambil di bulan Valentine ini. Yang pertama, poin yang kedua dari pribadi Yakub adalah Yakub dia rajin bekerja, atau bisa dikatakan Yakub itu ulet. Kita lihat ayatnya di Kejadian 29 ayat 18. Saya bacakan. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Nah, kisah di sini kalau nanti jemaat Tuhan baca di Kejadian 29, bagaimana Yakub dia pergi lari daripada saudaranya karena dikejar-kejar. Dia lari kepada Laban. Laban masih kena keluarga dari mamanya. Laban itu punya 2 anak. Yang pertama Lea, yang kedua Rahel. Yakub cinta kepada Rahel. Nah, karena cintanya kepada Rahel, dia rajin bekerja. Laban memberikan syarat kepada dia bekerja 7 tahun untuk bisa menikahi Rahel. Nah, Yakub lakukan itu. Dia bekerja selama 7 tahun, dan 7 tahun itu dirasa hanya seperti 7 hari. Bayangkan, karena cintanya kepada Rahel, dia rajin bekerja, dia giat bekerja 7 tahun hanya dirasa seperti 7 hari. Nah, kita kembalikan kepada pribadi kita, bagaimana jemaat Tuhan semua. Apakah kita hari-hari ini masih rajin dalam kita bekerja? Kita rajin dalam pelayanan kita, atau kita rajin dalam tempat pekerjaan kita? Apakah kita masih bersemangat? Kita masih rajin seperti Yakub?
Mari kalau kita sudah mulai kendor, semangat kita bangkit kembali. Kita melayani Tuhan dengan lebih giat lagi. Kita bekerja di tempat pekerjaan kita dengan lebih giat lagi. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan melihat, orang-orang melihat kita bekerja dengan giat, dengan rajin, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu pribadi yang kedua dari Yakub. Poinnya adalah rajin bekerja. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir, masih dari Yakub. Saya bacakan ayatnya di Kejadian 29 ayat 30. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Nah, jadi poin yang ketiga adalah kesetiaan. Poin ketiga dari teladan Valentine adalah kesetiaan. Yakub setia. Ternyata setelah dia 7 tahun bekerja, yang diberikan kepada dia bukan Rahel yang dicintai, tetapi kakaknya Lea. Kalau mertuanya bilang, lazimnya pada zaman itu kakak yang duluan menikah baru adiknya. Makanya tanpa sepengetahuan Yakub, Lea yang diberikan kepada dia. Yakub tercinta kepada Rahel, maka dia tetap setia, dia bekerja lagi kepada Yakub. 7 tahun lagi dia bekerja, dan itu tetap dirasa hanya seperti 7 hari lagi. Jadi 14 tahun Yakub bekerja untuk bisa mendapatkan cintanya Rahel. Dia tetap setia. Bisa saja kalau kita sebagai manusia biasa, kita ditipu seperti itu, mungkin kita sudah berkata, sudahlah, saya bisa keluar dari rumah itu, saya cari perempuan lain yang lebih cantik lagi. Mungkin bisa seperti itu, tapi tidak. Yakub dia setia kepada Rahel, kepada cintanya, sehingga dia bekerja 14 tahun kepada mertuanya, yaitu Laban, untuk mendapatkan cintanya Rahel. Nah, mari kita kembalikan kepada kehidupan kita. Apakah kita orang-orang yang setia dalam kehidupan kita? Kita setia kepada Tuhan, kita setia kepada sesama kita setia kepada pasangan kita. Mari kita belajar seperti Yakub, dia setia cintanya kepada Rahel, dia rela bekerja 14 tahun untuk bisa mendapatkan Rahel. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Kita setia kepada Tuhan, kita setia kepada pasangan kita. Orang yang ganteng banyak, orang yang cantik banyak, orang yang pintar banyak, tapi orang yang setia susah didapatkan, saudara. Marilah kita masuk dalam bilangan orang-orang yang setia. Kita setia kepada Tuhan, kita setia kepada sesama kita, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi itu dia perenungan kita pada hari ini, teladan Valentine. Ada 3 poin yang bisa saya bagikan. Yang pertama, dari pribadi Tuhan Yesus, kita belajar memiliki kasih yang tulus. Kasih yang tulus kepada sesama, bahkan kepada orang-orang yang jahat kepada kita. Yang kedua, dari pribadi Yakub, kita belajar, kita rajin bekerja, kita ulet bekerja dalam pelayanan, dalam tempat ladang pekerjaan kita bekerja dengan rajin, bekerja dengan giat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, miliki kesetiaan. Seperti Yakub yang setia bekerja 14 tahun untuk mendapatkan cintanya Rahel. Mari kita juga tetap setia kepada Tuhan, setia dalam pelayanan kita, setia pada pasangan hidup kita, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Kau ajarkan kepada kami teladan Valentine dari Tuhan Yesus dan juga daripada Yakub, di mana kami harus memiliki kasih yang tulus dalam kehidupan kami, kasih yang mengasihi sesama, bahkan orang-orang yang jahat kepada kami. Dan juga Kau ajarkan kepada kami untuk kami memiliki sifat yang rajin dalam bekerja, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Dan yang ketiga, kami memiliki kesetiaan dalam kehidupan kami, agar kami setia sampai akhirnya kepada Engkau, dan setia juga kepada pasangan kami. Hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu, anak-Mu terbatas seperti Roh Kudus yang terus bekerja untuk meteraikannya. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami semua, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu, aktivitas mereka hari ini Tuhan, pimpin Tuhan sertai, biar semuanya jadi dalam kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.